Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini, kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita boleh ada di akhir pekan lagi, dan kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sebab itu kita mau naikkan pujian syukur kepada Tuhan yang adalah pengharapan bagi kita, perlindungan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu dalam hari-hari hidup kami, yang terus kau nyatakan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun demi tahun. Sungguh kepadamu lah kami berharap, sebab engkaulah perlindungan kami yang teguh. Dan biarlah mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu. Sebab hanya engkau yang layak dipuji, hanya engkau yang layak disembah. Engkau baik Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percayanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Engkaulah pengharapan bagi kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percayanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkaulah Tuhan pengharapan dan perlindungan. Tuhan, Kaulah pengharapan, ku percayanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Amen. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi mari katakan, mulut kami penuh pujian, mulutku penuh pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Aku haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus. Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami, Kau perlindungan kami. Kau kota benteng yang teguh bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Mulialah namamu, mulialah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah
terpujilah namamu. Yesus, Yesus Tuhan, Kau pengharapan, Kau perlindungan yang teguh. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya. Engkau pengharapan yang teguh, Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Kau Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji namamu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau mulia, Kau dahsyat, Kau hebat. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Sekalipun Kaulah satu-satunya pertolongan bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab daripada mula datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Selalu tepat waktu, menurut waktumu, seturut kehendakmu.
Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang mengasihi kami apa adanya. Engkau yang tak pernah menolak kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau yang selalu baik. Selamanya Kau baik. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah perlindungan kami. Kami tenang, kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau yang menaungi kami. Dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Terima kasih. Bahkan di tengah badai sekalipun, kami tenang sebab ada Engkau Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Lingkupiku ya dengan sayapmu. Amin. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu.
dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas dosa. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas dosa. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sungguh Engkau Allah perlindungan dan pengharapan kami. Kami tenang dan kami aman di dalam. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Engkau yang tidak pernah mengecewakan pengharapan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya kami aman di dalam. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami menguasai dan mengendalikan hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percayakan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebetulnya hari ini tugas istri saya. Tetapi karena satu dan lain hal, ya kan, kesibukannya yang luar biasa pagi. Jadi sebagai suami tentunya itulah perlu menjadi penolong. Ya, bukan hanya istri aja. Istri memang diciptakan Tuhan untuk penolong, tetapi suami itu bagaimana memerankan seorang suami untuk menjadi seimbang bagi seorang istri. Jadi saya akan melakoni apa yang kita sama-sama sepakati bahwa Papi, kami perlu pertolongan. Oke, kita tolong. Dan hari ini kita sudah sampai Ayub 9. Kita tahu dalam pelajaran apa yang kita dapat tentang Ayub ini, ya kan? Semuanya sudah mengerti, ya kan? Jadi hari ini kita mendengar bahwa Ayub, ya, jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ya. Jadi ini inspirasi yang saya dapat dari Ayub ini, ya kan? Memang itulah seorang sang pencipta itu tentunya dapat
analogikan ya, semua bagaimana yang dia katakan itu ya kan, dan dia membuat satu teladan bagi kita supaya kita jangan hidup seperti Ayub ya, jangan masuk ke ranah yang seperti itu ya. Kita tahu Ayub hidupnya saleh, takut akan Tuhan, tetapi kenapa masih diizinkan ya? Kita tahu bahwa Tuhan ingin ya kan memurnikan lebih lagi. Jadi di sini ada empat poin yang saya dapat ya kan. Yang pertama itu, poin pertama adalah kita tidak layak untuk menilai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sang pencipta, ya kan, dia maha tahu, Allah yang maha tahu. Di sini di ayat yang pertama dikatakan, tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya, masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Jadi kita tahu hari ini ya kan kita lebih baik dengar-dengaran. Karena apa? Karena ini Tuhan sudah berpesan dan memberi contoh dan teladan lewat seorang Ayub bagi hidup kita. Yang kedua, ya kan, karena Allah tidak pernah salah dan kekuatannya tidak ada tandingannya. Ayat keempat, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkitnya dalam murkanya. Jadi kita tahu bahwa Allah itu ya kan bisa melakukan apapun. Jadi kita jangan menggunakan pikiran kita, kekuatan kita, ya kan? Kita pikir, wah, saya lebih kuat. Enggak ada, ya kan? Kita harus tetap kembali kepada ya jalan yang benar, di firman-Nya kita belajar bagaimana hidup yang kedepannya kita tetap selamat, ya kan? Yang keenam, yang menggeserkan bumi dan tempatnya sehingga tiangnya bergoyang. Jadi kita tahu Allah itu bisa melakukan, memindahkan gunung, tidak ada yang tahu. Ya bisa menggoyangkan lewat gempa. Ya kita tahu kalau mungkin yang belum pernah kena gempa ya akan ngerasakannya. Nah, dan nanti kapan merasakan itu baru tahu. Saya 1 kali waktu itu saya bikin camp buat hamba Tuhan di Bengkulu, itu di camp di gunung ya, di gunung. Saya baru tahu itu gempa. Mobil yang saya bawa itu bergoyang menari-nari di atas aspal, ya kan? Dan kita merasa mau mabuk gitu loh, ya. Saya belum tahu kan, saya tidak pernah kena gempa, tapi kali itu saya kena gempa, saya baru tahu gempa itu, ya. Jadi kita tidak akan dapat melawan kekuatan dan kedahsyatan murka Tuhan. Yang ketujuh, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Nah, ini kita lihat kedahsyatan Tuhan kita itu luar biasa. Jadi saya harus lebih hari lewat Koram Dioni mulai mengintrospeksikan hidup saya, ya kan. Apa yang masih kurang harus saya mulai benahi, ya. Jadi di sini Tuhan mengingatkan lewat kehidupan masalah itu kepada kita. Yang ke-8, ya, orang yang seorang diri membentang langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadi bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Nah, kita tahu kedahsyatan Tuhan. Jadi kita nggak usah ngelawan Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, kita tahu ya kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak satu pun yang dapat menghalanginya. Ayat 10 sampai ke 14. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Nah, ini kita lihat ya betapa hebatnya Allah kita, ya. Dia melakukan perbuatan yang besar dan tidak terduga,
dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Jadi kita nggak bisa. Jadi hidup kita ini jangan sombong, ya. Nggak ada apa-apanya, ya. Dulu ketika saya pernah sudah saksikan ketika saya masih muda, kaum muda, ya kan. Saya pikir wah saya ini hebat, ya. Ya, jadi kalau di gereja ya kan tidak sesuai hati saya, mulai saya mau ngambek-ngambek. Tuhan centil sedikit aja, dikasih satu bisul aja, ya di betis saya. Oh, KO, hanya satu bisul. Dari situ saya mulai bertobat. Jadi jangan kalau Tuhan sudah berkehendak tidak ada satupun yang bisa, ya. Nah, di sini saya merasakan, saya baca-baca, wah ini memang ya benar ya kita ini masih kurang sadar juga. Jadi jangan lagi kita sampai harus dicobai lagi sehingga tergeletak lagi. Nah, yang ke-12, apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa yang menegurnya? Apa yang dilakukannya? Allah tidak menahani murkanya di bawah kuasa para pembantu Rahab membungkuk, ya. Jadi kita tahu lebih aku bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kata di hadapan dia, ya. Jadi di sini kita tahu ya kan apapun yang kita rasa kita kuat itu nggak ada artinya. Jadi benar-benar di sini firman ayat ke-9 pasal ke-9 ini ya kan membuat banyak kesadaran saya timbul kembali, ya kan. Jadi nggak ada apa-apanya. Karena kasih dan anugerah Bapa di surga lah yang membuat kita hari ini ada. Ya. Jadi tidak ada lagi yang harus kita bantah-bantah, ya. Tidak ada lagi yang harus kita merasa benar, tetapi hanya satu, komunikasi, ya. Kata Edgar, komunikasi itu fondasi kehidupan kita. Maka apapun kekeliruan, saya tidak mau mengatakan salah, tapi saya katakan kekeliruan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Miskomunikasi itu ya kan malah harus belajar kita lewat pasal 9 ini, ya kan. Kenapa Ayub sama Tuhan, ya kan, karena mungkin ya kemungkinan itu Ayub merasa aku apalagi kurangnya, ya. Jadi dia seakan-akan mau mengklaim kepada Tuhan. Ya. Tapi kita harus introspeksi ke dalam diri kita. Jangan klaim ke sama Tuhan kalau hal-hal yang negatif. Tapi kita introspeksi pada diri kita, sudahkah hidupku berkenan? Melakukan firman sudah belum, ya. Di situ. Yang keempat, lebih baik menyerah menurut firman kebenaran Tuhan daripada kita berlama-lama berkeluh kesah terus, ya kan, penderitaan semakin berat, ya kan. Di sini kita tahu ayat 15 yang berkata, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengar suaraku. 17, dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. Nah, kita lihat yang di sini kalau Tuhan itu ya kan sudah berfirman, kalau kita tidak mau taat, ini yang harus kita alami, ya kan. 18, yang tidak membiarkan aku bernafas tapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jadi kita tidak usah lagi melawan, ya. Di mana di Ayub kata tidak ada seorang pun yang dapat bertahan, ya, untuk melawan di hadapan Allah. 19, jika mengenai kekuatan tenaga dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan siapa dapat menggugat dia? 20, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah akan bersalah, keduanya dibinasakannya.
Jadi kalau kita sedang mau dididik Tuhan untuk lebih baik, ya kan? Jadi kita lebih baik menuruti saja. Jadi tidak usah kita berpikir, oh begini, begini, begini. Kita tetap bagaimanapun kita salah. Ayat 21, 22, semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah keduanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupinya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hari berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan. Seperti raja wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira. Ayat 28, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Jadi di sini kita harus menyadari bahwa ya kan, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Sebetulnya kesusahan yang Tuhan izinkan itu, ada firman mengatakan belum, Tuhan itu tahu kemampuan kita. Ya, jadi kita tidak perlu takut sama Tuhan. Yang kadang-kadang kita kan takut sama dunia, sama iblis, bukan sama Tuhan. Ya, jadi kita harus mulai sadar memilah-milahkan bagaimana hidup ini. Ya, jadi kita masih dalam perjuangan, ya, dalam hidup ini, ya, melangkah sampai seperti kata firman Tuhan, kalau kita lihat orang masuk koran meninggal, aku telah mengakhiri pertandingan yang benar, itu di Timotius apa berapa lupa saya. Nah, jadi kita ini terus terang aja nggak perlu takut, ya. Jadi inilah hidup ini yang harus kita hadapi. Ya, kemarin waktu saya melihat kakak ipar saya, ya kan, saya bilang sama kakak saya, ya kan, dia begitu sedih, saya bilang, ya sedih itu manusiawi, tapi kita harus tahu perjalanan hidup kita. Ya, satu kali siapapun akan menghadapi itu. Cuma caranya kita tidak tahu saja. Ya, saya lihat dia sudah terbaring lemah, ya kan, tidak berdaya. Saya bilang ya sekarang ini kita bukan apa, melihatnya bukan kita susah, ya kan. Jadi lebih baik kita percaya aja sama Tuhan. Saya bilang, ya kan. Nah, kita serahkan, sepakat ya. Nah, kita doakan, ya. Kita doakan karena apa? Ya, dia pergi menuju ke rumah Bapak itu lebih baik daripada dia menderita. Kita pun ngurusnya susah, ya. Jadi kita tidak usah perlu takut, ya kan? Mengapa? Ya memang dulu saya juga takut mati, ya. Tapi setelah kita semakin hari semakin belajar dengan Koramdio ini, ya lewat Koramdio menyatakan bahwa apa yang kita pelajari di firman Tuhan ini, kalau dulu kan kita hanya baca di gereja dengar khotbah, ya kan, ada bedanya. Maka saya selalu ketemu beberapa teman, ayo ikut, ya kan. Tapi dia bilang, susah nih bangun jam 5 pagi itu berat, ya. Tapi saya bilang dulu juga saya tidurnya itu jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Ya. Itu waktu tidur saya. Tapi kalau kita mau, ya kan, itu pilihan. Ya. Jadi hidup ini memilih. Saya mengajak teman-teman, ya semuanya. Ya. Kita jatuh bangun nggak apa-apa. Pertamanya jatuh bangun sama dengan anak kecil waktu mau berjalan, latihan berjalan kan jatuh bangun. Ujungnya apa? Kita bisa tegak. Ya. Di sini saya lihat, ya kan, firman Tuhan, ya kan, sudah mengajar kita, aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia. Nah itu. Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenam aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Nah, di sini kalau kita masih mau ego-egoan, ya kan, masih mau mempertahankan ego kita, kita yang paling benar,
pakaian kita pun jijik sama kita. Ya. Jadi kita tidak usah perlu untuk mempertahankan ego kita, tapi kita ikuti firman-Nya. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biar ia menyingkirkan patungnya daripadaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Nah, di sini kita tahu ya kan, kita ini tidak pernah sadar atas kesalahan kita. Jadi yang kita bisa lakukan itu, kesadaran itu, kita belajar dari firman Tuhan, ya. Dari apa yang teman-teman kita, ya kan, memang teman tidak semua itu menyenangkan. Nasihat tidak ada semua yang menyenangkan. Kadang-kadang bikin kuping kita panas. Tetapi disitulah kita berlatih. Bagaimana berespon benar. Ya, Ayub ada beberapa kali, kenapa dia sudah tidak tahan lagi, ya kan? Nah, manusia begitu. Kalau sudah ditahan lagi, dia akan menyimpang. Ya, jadi kita harus belajar dengan hal-hal yang benar, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, hari lepas hari, ya kan? Tidak bisa sekaligus, tapi hari lepas hari kita semakin menjadi lebih baik. Ya. Jadi itu yang kepada prayer, ya kan, ada 4 hal, ya kan. Satu, kita tidak layak untuk menilai Tuhan. Yang kedua, karena Allah tidak pernah salah dan kekuatan yang begitu dahsyat, ya kan. Nah, kita lihat apa yang sudah firman Tuhan katakan. Jadi yang ketiga, kita tahu kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak satupun yang dapat menghalanginya. Yang keempat, lebih baik menyerah dari awal daripada masih berputar-putar, karena kita tahu Allah kita tuh Allah Maha Tahu, ya. Dari lebih baik kita mau, kalau kita misalnya diperiksa oleh polisi, kita kan masih muter-muter sana sini toh. Polisi masih manusia, bisa kita kadali. Tapi kalau Tuhan tidak bisa, karena Dia yang sang penciptanya. Saya sama dengan saya ketika saya menciptakan sesuatu, ya kan saya tahu ini bahannya apa, prosesnya bagaimana, apa kelebihan, apa kekurangannya, ya. Jadi kita tahu, jadi lebih baik menyerah dari awal, ya. Saya mendapat satu hikmah, ya kan, waktu anggota DPR di Jambi ini ditangkap kan, itu para pengusaha kan, kelas kakap konglo-konglonya Jambi, ya kan. Ada satu konglo Jambi itu memang dia, saya lihat itu benar. Dia begitu dapat langsung dia menyerah. Dia kumpulkan anak buahnya, dia katakan, aku harus masuk. Kenapa? Kalau aku nggak masuk, aku jadi ATM, ya kan. Ketika dia masuk, ya kan, dia langsung menyerahkan diri, ya dihukum 2 tahun, ya. Teman-teman yang lain belum mau menyerah, jadi ATM kan. Selagi uangnya merah, ya kan, belum apa-apa. Biru belum apa-apa. Ketika sudah hijau, kena. Jadi saya pikir-pikir dengan itu, ya, benar juga ya. Lebih baik menyerahlah sama Tuhan. Ya, sama manusia pun kita menyerah. Apa sama Tuhan kita tidak mau menyerah? Nah, itu yang saya dapat. Ya kan, lebih baik hari ini kita menyerah sama Tuhan dengan dengaran, dengan firman-Nya, melakoni hidup ini supaya Tuhan memberkati kita. Demikian, Hen, tolong disambung dan dijelasi lebih lanjut. Oke, terima kasih untuk Kosimon buat sharing firman Tuhan-nya. Jadi seperti apa yang poin-poin yang disampaikan Kosimon, itu kan hal yang kita tahu tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan itu yang akan selalu benar. Nah, makanya lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Tapi seperti isu utama bicara kitab Ayub, ialah kita tidak hanya sebatas tahu tentang Tuhan, tapi kita benar-benar mengenal secara pribadi. Sehingga dalam kondisi apapun, kita tidak berespon salah.
Kan kalau kita baca jawaban Ayub hari ini, itu jawaban Ayub sebagai manusia dalam pengetahuannya tentang siapa itu Tuhan. Tapi kalau kita cermati baik-baik ayat-ayat ini kan bahasa orang yang luka batin, bahasa orang yang kecewa. Contoh sederhananya seperti kalau kita baca ayat ini, iyalah kau yang benar lah, aku tuh yang salah lah. Nah seringkali orang kalau luka batin ngomong seperti itu kan, padahal dalam hatinya dia merasa dia benar sih. Tapi ya sudahlah, apa daya lah, aku tidak berani ngelawan, aku tidak bisa ngelawan, kau tuh yang benar pokoknya, ya terserah lah kau yang benar, aku salah tuh lah pokoknya. Nah itu kan bahasa-bahasa orang luka batin. Walaupun sepertinya ya dia tahu tentang Tuhan, walaupun memang kenyataannya kan memang Tuhan yang berkuasa. Tuhan tidak pernah salah seperti Simon katakan. Tuhan itu nggak bisa dilawan, Tuhan itu nggak bisa dibantah. Lebih baik kita menyerah. Nah, tapi tentu seharusnya kita mengungkapkannya dengan sebuah pengenalan sehingga kita bisa berserah, bukan pasrah Bapak Ibu ya. Nah, jadi orang yang tahu tentang Tuhan itu ketika terpuruk dia bisa pasrah. Nah, sudahlah, terserahlah, lantaklah. Emang dialah yang berkuasa, terserahlah dia. Nah, beda kan dengan orang yang mengenal Tuhan. Ya Tuhan, aku berserah kepadamu Allah yang berkuasa. Aku berserah kepadamu Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Aku percayakan hidupku. Nah, jadi mari kita belajar terus melalui kisah di Ayub ini. Berkali-kali isu utama yang akan saya ingatkan adalah nggak cukup kita cuma tahu tentang Tuhan. Tapi mari kita mengenal Tuhan, memahami apa yang Tuhan maksudkan dengan semua yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi mari terus bertumbuh, bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mari kita belajar untuk memahami, mengenal Tuhan. Bahasa poin yang terakhir tadi, mari kita berserahlah kepada Tuhan. Lebih baik sejak awal, nggak usah berbantah-bantahan dengan Tuhan. Bagaimanapun juga memang dia akan tetap benar, dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Tapi sekali lagi tentu ungkapan itu kita sampaikan sebagai bentuk penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena luka batin, karena kondisi keadaan, tapi sebagai bentuk penyerahan total kita karena memang dia Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Jadi bukan hanya karena kita tahu Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu selalu benar, Tuhan itu bisa berbuat apapun. Siapa yang bisa bantah? Kan tadi Ayub bisa katakan, siapa yang bisa bantah? Siapa yang bisa tegur Tuhan? Kalau dia mau berbuat ya sudahlah, suka-suka dialah, memang dialah Tuhan. Nah, tapi sekali lagi kita belajar sepanjang beberapa pasal ini, baik itu nasihat sahabat-sahabatnya dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan, yang justru seringkali itu mengintimidasi, yang justru seringkali menghakimi, dan kita juga belajar bagaimana Ayub akhirnya berespon salah dengan ungkapan-ungkapannya. Tapi mari kita belajar seperti nilai yang terus diingatkan kepada kita, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Sehingga kita tidak seperti orang dikatakan merendahkan diri di atas gunung. Kelihatannya sih serendah hati, tapi ternyata di atas gunung. Nah, sama seperti Ayub di pasal ini kan. Ungkapan-ungkapan dia itu kan, ya sudahlah memang dia Tuhan, dia suka-suka lah. Siapa lah yang nak ganggu-gugat dia. Aku benar pun tetap salah tulah. Nah, itu ungkapan-ungkapan orang luka batin. Nah, saya terus mendorong untuk kita terus belajar dari apa yang kita baca hari-hari ini. Supaya kalau ketika kita sedang terluka, lebih baik diam. Karena ungkapan orang luka batin itu bisa melukai balik. Bahkan itu membuat kita semakin terluka. Nah, jadi lebih baik berdiam diri, memahami maksud Tuhan, mensyukuri segala keadaan. Itu jauh lebih baik menenangkan diri. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih buat Pak Simon, buat sharing firman pagi ini. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan, Ko Joni, nanti ditutup sama Pak Simon. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa
kita pagi hari ini. Bapak terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami semakin diajarkan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Untuk semakin hari kami semakin mengerti dan memahami rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengalaman hidup Ayub Tuhan, supaya kami juga terus belajar untuk mengenal Engkau, mengenal rencana-Mu buat kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik buat kami. Dan Engkau mengasihi kami, sehingga Tuhan, Engkau selalu membawa kami untuk semakin hari, semakin dalam mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin hari semakin diperlengkapi. Tuhan terima kasih, Engkau berkati Pak Simon Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau selalu memakai hidupnya Tuhan, terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau pakai Pak Simon dan keluarganya Tuhan, dan setiap kehidupannya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami terus diperlengkapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kita juga berkati para pemimpin bangsa kami. Kita menaruhkan mereka hati yang takut akan Engkau dan memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Berkati Tuhan mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Biar Engkau yang menambah-nambahkan hikmat pada mereka dalam memimpin bangsa kami ini. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biar itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Tuhan, Kau memberkati, Kau juga mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani, setiap para pelayan-pelayan-Mu yang melayani, Kau urapi mereka. Biarlah lewat pelayanan mereka, boleh membawa jemaat-Mu, umat-Mu semakin hari semakin mengenal Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu pagi hari. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat setiap pagi kami bisa berkoramdio bersama-sama untuk mencari kebenaran lewat firman-Mu. Kami berharap Tuhan Engkau beri kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk dapat menyelami semua apa yang Tuhan sudah firmankan. Sehingga kami bisa menjalankan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga masa depan kami, baik anak-anak kami dan cucu kami, mempunyai nilai serupa dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan akhirnya kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Berkat damai sukacita, kesejahteraan yang daripada Bapa di surga, melalui persekutuan Allah, Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Simon, Yuk. Pak Heri, Oke, Mr. John. Yuk. Aman, China.